Baik, selamat malam bagi kita semua. Hari ini kita bersukacita, Tuhan begitu baik, kita boleh hadir dalam kegiatan acara Bible Study di Ruastu. Kita boleh sama-sama berkumpul, kita boleh belajar dan memuji. Ya, kita akan memulai acara ibadah kita ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam, mari kita berdoa. Kami di surga, kami mengucap syukur berkat Tuhan begitu indah bagi kami. Terima kasih untuk sepanjang hari yang boleh kami lalui. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul. Kami boleh merasakan sukacita untuk hadir, duduk diam di hadirat Bapa. Kami menyerahkan acara Bible Study kami pada malam hari ini ke dalam tangan. Berkati masing-masing kami, memberkati wadah yang kami gunakan di link Zoom ini. Kuasa Tuhan juga boleh menyertai, membimbing sehingga sinyal yang kami gunakan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap partisipan yang ada di sini, kiranya Tuhan juga memberkati masing-masing. Kuasa Roh Kudus boleh hadir dalam hati kami sehingga kami merasakan hadirat. Begitu juga dengan peserta Zoom yang ada di sini boleh merasakan sukacita Tuhan selalu meliputi dalam kehidupan. Berkati Pak Rohmi dalam menyampaikan kebenaran firman. Biarlah kuasa Tuhan yang boleh berbicara melalui, sehingga kami merasa diberkati dan iman kami boleh terangkat. Kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ibadah ini pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Baik, pada malam hari ini kami langsung saja. Silakan Bu Jacqueline, silakan Pak Daniel. Haleluya, shalom semua, selamat malam. Kita berjumpa pada malam hari ini. Dan kami bersyukur kalau kami boleh melayani, dan kami yakin percaya setiap apa yang sudah kita persembahkan, kami yakin percaya ini kita persembahkan buat Tuhan, dan pujian penyembahan ini Tuhan layak untuk menerimanya karena sudah terlalu banyak yang Tuhan lakukan buat kita semua. Layaklah dia dipuji dan ditinggikan. Dan saya mengajak kita semua, jangan vakum, tetapi mari mempersembahkan hati, mari mempersembahkan pujian, mari mempersembahkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, shalom semua sekali lagi. Semua lagi berbahagia, semua sehat-sehat, amin. Ya, saya mengajak kita semua untuk bersukacita dengan lagu pujian Tuhan Yesus baik. Recording in progress. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Yesus, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita bernyanyi dengan sukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Yesus, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di
Dia sangat baik. Amin. Dia begitu luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Engkau juru selamat kami. Glory bagimu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari nyatakan di hadapan Tuhan rasa syukur kita di hadapannya. Hanya Yesus juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku.
Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa yang baik. Membuat kami menjadi kuat, membuat kami menjadi mengerti akan isi hati-Mu, mengerti akan rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu dalam hati kami pada malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terus menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Ibu Pupin dan Bapak. Saat ini kita akan langsung ke... Apa bisa dengar? Dan mereka tidak dengar suara apa gimana? Silakan Evangelis Roni Suwono. Oke. Terima kasih Bu Chelsea. Mungkin bisa langsung dikontrol semua mic daripada peserta untuk bisa dimatikan. Bapak Ibu, sebelum kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang nanti ada sesi tanya jawab, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, sungguh kami bersyukur di malam yang indah. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah kepadamu, dan kami ketika datang kepada Engkau, kami menyaksikan Tuhan betapa Engkau mengasihi kami sebagai Bapa yang menyambut kami dengan kedua belah tangan-Mu yang terbuka. Kami berterima kasih Tuhan berkenan berfirman kepada setiap kami, mengurapi kami dengan urapan yang sama, sehingga seusainya kami belajar sebagian daripada firman Tuhan, Engkau memberkati kami dengan berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ibadah perdana dari Zoom Narwastu yang digagas oleh Pendeta Michael Haryanto. Bapak Ibu, kita akan belajar berturut-turut setiap hari Jumat jam 7 malam. Kebetulan saya yang bertugas menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, dan saya memberikan judul, tema besarnya adalah 3 cara mengatasi konflik secara damai. Judul kecilnya hari ini adalah Cara Abraham. Bapak Ibu, perlu kita sadari sebagai umat Kristiani yang beriman kepada Kristus, ada satu perkara yang tidak bisa Anda hindari di dalam kehidupan ini adalah terjadinya konflik, terjadinya perselisihan. Itu bisa terjadi kepada siapapun orangnya. Tinggal tunggu waktunya. Bahkan yang disebut dengan konflik, perselisihan, itu bisa juga terjadi antar bangsa, antar negara. Bahkan orang yang sepakat berjanji untuk mengikat hidupnya dengan pasangannya untuk yakin sehidup semati, bisa juga muncul perselisihan di antara mereka. Saudara, namun firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana cara menyelesaikan konflik itu dengan damai. Kita baca lebih dulu dari Kejadian pasal yang ke-13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16. Bapak Ibu, senang jika engkau mempersiapkan alat tulisnya, Anda mempersiapkan Alkitab, sehingga nanti ada begitu banyak ayat-ayat yang Anda bisa catat, ada keterangan yang Anda bisa catat, Alkitab bisa dicoret-coret, sehingga seusainya kita belajar bersama, Anda masih punya kesempatan untuk merenungkannya kembali. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat ini judul bacaannya adalah Abram dan Lot berpisah. Mulai ayat 6 sampai 16. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen tetap harus sadar bahwa yang namanya konflik, perselisihan, itu tidak bisa dihindari oleh siapapun orangnya. Sebab ternyata apa? Konflik itu bisa terjadi karena Tuhan juga izinkan di dunia yang sama tempat saudara dan saya hidup, benih gandum, anak-anak Tuhan, anak-anak terang, diizinkan oleh Tuhan sampai dengan akhir zaman, kita hidup berdampingan bersama-sama dengan anak gelap, dengan benih lalang. Dan yang aneh, jelas-jelas benih lalang itu tidak baik. Benih lalang seringkali mengganggu. Benih lalang seringkali melakukan kejahatan. Tetapi apa yang terjadi ketika pekerja daripada ladang Tuhan itu tadi berkata kepada tuannya, "Tuan, apakah dengan demikian engkau mau aku untuk mencabut benih lalang tersebut?" Dan oleh Tuhan dijawab, "Enggak usah. Jangan dicabut. Biarkan saja lalang ini tumbuh bersama-sama dengan gandum. Nanti saja di akhir zaman, malaikatku akan memisahkan gandum dan lalang. Lalang akan dibakar, gandum akan masuk ke dalam lumbungku, artinya masuk di dalam kerajaan surga, tempat di mana Tuhan berada, di situ Anda dan saya tinggal di sana." Saudara, kemudian anak-anak Tuhan mulai berpikir, kalau dengan demikian lebih baik aku mendirikan komunitas yang sudah aku seleksi supaya teman-teman yang tinggal di dalam komunitas yang aku dirikan ini tadi adalah orang-orang yang pasti bisa sefaham, sepikir, dan mencocoki dengan isi hatiku. Maka saudara, banyaklah sekarang anak-anak Tuhan atau orang-orang yang ada di sekeliling kita mulai mendirikan komunitas tertentu dengan aturan tertentu, disaring dengan ketentuan-ketentuan yang sudah difikirkan dengan maksud dan tujuan agar semua anggota yang ada di dalamnya adalah anggota yang akan memberikan kenyamanan bagi grup yang mereka dirikan. Ada grup arisan, ada grup orang-orang reuni, teman-teman dulu, ada grup rohani, ada WA grup, ada Zoom. Nah saudara, apakah usaha manusia itu akan berhasil? Saya jamin dan saya pastikan pasti tidak akan berhasil, sebab Tuhan izinkan benih gandum dan benih lalang itu tumbuh berbarengan di ladang yang sama. Dan kita melihat benih lalang yang jahat juga bisa mempengaruhi benih gandum yang sesungguhnya adalah benih dari Tuhan yang baik. Sebab yang namanya sifat, yang namanya karakter itu seringkali terbentuk ketika kita terjun di tengah-tengah masyarakat. Lingkungan di mana kita hidup bisa mempengaruhi karakter seseorang. Nah saudara, setelah dikumpulkan, setelah anak-anak Tuhan yakin ini WA grup ini khusus untuk orang-orang rohani dengan aturan-aturan tertentu, tidak boleh kirim ini, tidak boleh kirim itu dan lain sebagainya. Kalau kata-katanya kasar dan lain sebagainya bisa didepak dari WA grup dan lain sebagainya, termasuk Zoom. Gereja online ini tadi. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ternyata konflik tetap terjadi bisa disebabkan karena yang pertama, di dalam kasus Abraham dan Lot ini tadi, dunia ini tidak terlalu luas. Bisa berebut lahan, bisa berebut rezeki. Bisa juga karena pandangan yang berbeda. Bisa juga karena iri hati. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang bisa menimbulkan konflik, perselisihan. Tetapi seorang yang namanya Abraham yang diangkat oleh Tuhan sebagai sahabat Allah, sekaligus ditabiskan oleh Tuhan sebagai bapaknya orang yang percaya, adalah orang yang bijak. Dia adalah orang yang beriman.
Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga dia mengerti akan isi hati Tuhan. Ketika dia mengetahui bahwa gembala Lot dan gembala Abraham yang menggembalakan hewan ternak mereka bersama-sama di padang rumput yang sama. Mereka telah diberkati Tuhan, semakin hari semakin banyak hewan ternak mereka, dan mereka semakin kaya, maka rumput yang dibutuhkan bisa tidak mencukupi. Saudara, yang terjadi, setiap orang punya sifat egois. Setiap orang punya sifat mementingkan diri sendiri daripada orang lain, walaupun firman Tuhan tidak menganjurkan yang demikian. Firman Tuhan menganjurkan kamu harus juga menganggap kepentingan orang lain itu lebih penting dari kepentingan dirimu sendiri. Karena itu Tuhan selalu ajarkan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang terjadi? Para gembala milik Lot, gembala Abraham itu mulai berkelahi. Namun seorang Abraham yang bijaksana, yang mengerti akan isi hati Tuhan, memanggil Lot. Dia berkata sama Lot, Lot, bukankah negeri ini terbuka untuk kamu? Kita tidak bisa tinggal bersama-sama terus. Kenapa? Karena tidak cukup. Oleh karena itu Lot, jangan sampai engkau dan aku itu berselisih. Sebab kamu dan aku itu kerabat. Kamu dan aku itu saudara. Saudara, apa yang dikatakan Abraham kepada Lot? Lot, silakan. Jika kamu memilih ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu pilih ke kiri, aku ke kanan. Dengan arti kata lain, supaya konflik ini terselesaikan dengan baik, kedua belah pihak happy, Abraham yang punya iman lebih tinggi daripada Lot, dia mengambil posisi sebagai orang yang mau mengalah. Dengan Lot diizinkan. Lot, silakan kamu memilih lebih dulu. Padahal siapa Lot? Lot keponakan Abraham. Yang ketika Abraham meninggalkan negeri nenek moyangnya, Lot itu ikut dengan Abraham. Berarti seharusnya Abraham punya hak. Abraham punya power untuk minta Lot, kamu nyingkir daripadaku. Aku pilih lebih dulu karena aku lebih berkuasa. Aku ini pamanmu, aku ini om kamu. Kamu ikut aku sehingga aku berhak menentukan lebih dulu langkah yang harus aku ambil. Namun apa yang terjadi? Inilah teladan yang saya tidak pernah ngelihat dilakukan oleh kebanyakan orang Kristen termasuk pendeta. Yang berselisih selalu gontok-gontokan gimana supaya aku menang. Yang berselisih selalu cari penasihat hukum yang hebat-hebat dan jumlahnya tidak satu tim supaya membela perkaranya dan dia boleh dinyatakan di dalam persidangan sebagai orang yang benar. Nah, saudara, yang dilakukan oleh Abraham sungguh luar biasa. Lot, silahkan kamu pilih lebih dulu mana yang membuat kamu nyaman, mana yang menurut kamu baik, ambil lebih dulu. Aku terima sisanya. Nah, saudara, Lot melayangkan pandangnya dan Lot melihat di daerah dekat Sodom dan Gomora tadi, daerahnya luar biasa. Airnya jernih, berbual-bual. Bahkan rumputnya menghijau. Lot sedang berpikir, di daerah sana pasti hewan ternakku akan berkembang menjadi lebih luar biasa. Aku akan menjadi orang yang semakin kaya. Dengan arti kata lain, zaman sekarang mungkin Lot berkata, daerah sana daerah basah, daerah prospek. Termasuk kalau gereja-gereja buka cabang selalu berpikir apa? Oh, cari tempat yang prospek, yang kalau nanti buka gereja
biaya operasionalnya tidak sampai minus. Daerah prospek. Lot berpikir ke sana. Saudara, Abraham yang terima sisa, diperintahkan oleh Tuhan, Abraham dari tempat engkau berdiri. Lihat itu, pandang. Utara, selatan, barat, dan timur. Semua yang kau lihat akan kuberikan kepadamu. Dan Abraham tahu sebagai orang percaya, Tuhan, aku makan sisanya. Yang hebat-hebat, yang baik-baik diambil Lot. Sedangkan yang tak lihat ini adalah padang rumput yang gersang. Tetapi aku sebagai orang beriman, aku percaya. Justru di tempat yang gersang itu tadi, aku yakin Tuhanku sanggup memberkati aku dan keluargaku berkelimpahan seperti apa yang kau kehendaki. Nah saudara, sebagai orang beriman, Abraham melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Apakah Anda dan saya juga akan melakukan hal yang sama? Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konflik yang bisa diselesaikan dengan damai hanya bisa diselesaikan oleh dua orang pribadi yang memiliki iman dewasa, bukan iman kanak-kanak. Perpisahan tetap harus terjadi. Tetapi apakah ketika berpisah, kedua belah pihak yang sedang berselisih, yang sedang berkonflik ini tadi, tetap menjalin ikatan persaudaraan yang erat. Seperti halnya Abraham dan Lot. Sehingga mereka berpisah dengan baik-baik. Abraham tetap menjadi yang mengasihi Lot sebagai keponakannya. Demikian pula Lot sebagai keponakan yang tetap hormat dan respek kepada Abraham sebagai pamannya. Saudara, itu ditunjukkan di dalam Kejadian pasal ke-14 ayat 11 sampai dengan ayat 16 yang demikian bunyi firman-Nya. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham. Orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre. Orang Amori itu saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam, berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Abraham. Bukti Abraham mengasihi Lot yang sudah mengambil haknya dia, yang terbaik dimiliki oleh Lot. Ternyata ketika Lot tertawan, Abraham tetap punya satu beban, punya kasih, bahwa keponakanku dan segala keluarganya dan semua harta benda Lot harus aku dapatkan kembali. Aku harus menyelamatkan Lot kembali. Saudara, berbeda sekali dengan orang dunia zaman sekarang. Walaupun engkau adalah orang Kristiani yang mengaku mengasihi Tuhan, yang mengaku beriman, atau mungkin menyandang predikat sebagai seorang hamba Tuhan, ketika berselisih dan kemudian seterunya itu mengalami hal-hal yang buruk, belum tentu rasa prihatin itu muncul. Belum tentu berempati untuk mendoakan seterunya. Tetapi mungkin justru berkata, nah, Tuhan demikian adil. Nah, saudara,
berbeda sekali dengan Abraham, memberikan teladan kepada saudara dan saya. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham selanjutnya. Ketika orang-orang Sodom, di mana Lot tinggal di situ, melakukan perbuatan dosa yang jahat sekali kepada Tuhan, maka Sodom dan Gomora akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang mengangkat Abraham sebagai sahabatnya, Tuhan datang kepada Abraham, curhat kepada Abraham. Nah, curhatnya ini zaman sekarang boleh diartikan Abraham ini mendapatkan pernyataan Tuhan. Apa yang nanti disampaikan Abraham boleh disebut dengan nubuat. Kenapa? Karena itu adalah rencana Tuhan yang pasti akan Tuhan lakukan dan pasti akan terjadi. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada Lot dan dia mulai berkata kepada Tuhan. Saudara, silakan Anda catat Kejadian 18 ayat 23 sampai dengan 26. Kemudian nanti dibaca atasnya, dibaca bawahnya. Juga Kejadian 18, 32 dan 33. Saudara, Abraham tetap melakukan pembelaan kepada Lot. Dan dia berkata sama Tuhan, karena ada Lot keponakanku di sana, dia berkata sama Tuhan, Tuhan, apakah engkau akan membunuh orang benar bersama orang fasik? Yang dimaksud oleh Abraham orang benar adalah Lot. Lot ini juga orang baik, orang benar. Apakah Lot juga akan engkau bunuh bersama-sama dengan orang Sodom dan Gomora? Nah, saudara, Abraham memberanikan diri. Dia mulai berkata, Tuhan, seandainya di sana, di Sodom sana, ada orang 50 yang benar, bagaimana Tuhan? Tuhan berkata, kalau sampai ada orang 50 yang benar, aku tidak jadi. Jungkir balikkan Sodom Gomora, aku tidak jadi. Abraham grogi juga. Abraham berkata lagi, Tuhan, tidak jadi 50 Tuhan. Maaf, 45. Tuhan tetap katakan, oke, 45 jadi. Kalau ada 45 aku tidak jadi. Tunggang balikkan Sodom dan Gomora. Giliran Abraham berkata lagi, Tuhan, gimana kalau 40? Gimana kalau 30? Gimana kalau 20? Dan terakhir, Abraham memberanikan diri. Tuhan, 10 aja Tuhan. Tuhan tetap berkata, oke, kalau ada 10, aku tidak jadi tunggang balikkan Sodom dan Gomora. Tetapi apa yang terjadi? Kenyataannya, tidak ada 10 orang di sana, dan Tuhan tetap melaksanakan bahwa Sodom dan Gomora itu ditunggang balikkan oleh Tuhan. Saudara, jika Anda dan saya adalah orang yang mengerti akan firman Tuhan, pastilah Anda dan saya juga menyadari bahwa yang namanya konflik tidak bisa dihindari. Dan konflik, perselisihan bisa disebabkan oleh banyak perkara. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, hendaknya Anda dan saya menyelesaikan konflik secara damai sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Amin. Silakan Bu Chelsea. Baik, terima kasih Evangelis Roni Suwono. Saat ini kita akan membuka ruang tanya jawab. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau memberikan satu pertanyaan atau menambah pernyataan, silakan kami berikan waktunya. Mohon dibuka mic-nya, dibuka juga videonya supaya kami bisa melihat. Silakan sekali lagi kami berikan kepada partisipan Zoom yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Biasa di Bible Study saya hanya bicara sebagai pengantar, maksimal sekitar 30 menit.
supaya ruang tanya jawab itu bisa sampai dengan pukul 21.00. Ada 1 jam kita bisa tanya jawab. Silakan. Silakan, mungkin ada atau mau diawali dari Ibu Teli mungkin atau Pak Pendeta Michael, silakan. Boleh dibuka Silakan. mic-nya dan Di sini kan banyak pendeta ini. Ada Pak Bandar, ada Pak Uli, Pak Michael, diskusi ya. Silakan Pak juga Bandar. Bu Jacqueline sendiri. Silakan. Ada. Nenek mungkin? Biasa nenek ya ini. Nenek mana ya? Atau Silakan. mungkin Bu Tati, silakan. Saya yakin setiap Anda pasti pernah berselisih. Yakin itu. Karena setiap otak punya pikirannya sendiri. Seringkali beda pendapat itu memicu persoalan. Betul. Atau Pak Pendeta Uli nih. Mau bertanya. Silakan. Kalau ada. Ini ada Pak Yoce ya. Ini mau bertanya, sudah buka kamera? Silakan Pak Yoce. Silakan Pak. Tumbelaka. Ya, terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Malam. Saya hanya ingin bertanya, Pak. Jadi, Ya, silakan. ini yang menjadi pergumulan terus buat saya, tapi tidak menjadi beban. Ya, Jadi, ini antar tetangga. Jadi, Ya. saya ada tetangga yang baru pindah. ya, Ya, kita awalnya ya namanya tetangga baru pindah, kita tegur sapa biasa aja. ya, Nah, tegur sapa biasa. Nah, kemudian beberapa lama saya ketemu dia, nah, ibunya ya. Tahu saya dibuang muka gitu, Iya, nggak ditegur. Itu udah ada berapa tahun ya? Ada 2 tahun ya. iya, Udah lama juga ya. Sampai sekarang. Nah, saya bingung. Kenapa dia nggak tegur saya? Nggak tegur sapa dengan saya? Nah, tadinya dia sama anak dia, sama suaminya. Nah, suaminya juga ikut, tapi ya sayang suaminya udah meninggal ya. Udah meninggal, jadi tinggal ini ibu ini dengan anaknya. Nah, sampai sekarang tuh mereka tidak tegur sapa. Saya selalu bawa dalam doa, Tuhan, saya udah kasih tahu anaknya. Nah, nama anaknya Natal. Natal, tolong kasih tahu, tanya mama. Itu kenapa kok Om dibenci gitu? Tidak ditegur, tidak Nah, tapi saya tetap doakan. Terus ya, tiap kita berdoa, kita doakan itu. Kalau bisa kita ada tegur sapa sebagai tetangga. Tapi ya nggak ada reaksi, nggak ada respon. Anaknya juga yang saya kasih tahu, dia nggak ada. Malah sekarang anaknya nggak negor saya lagi. Jadi malah nggak negor. Padahal waktu baru pindah, saya ajak anaknya waktu kita panitia pemilihan, saya ajak dia untuk ikut di panitia. Ya ada biaya lah dari panitia pemilihan.
Nah, yang jadi masalah ini, saya mau tegur, saya takut karena dia kan perempuan, nanti akhirnya dia teriak-teriak. Nah, terus saya kasih tahu tetangga yang, dia tetangga rumah kedua, ini tetangga yang samping rumah. Tetangga yang samping rumah bilang, wah ceritanya panjang katanya. Nah, saya nggak tahu panjangnya seperti apa, karena saya nggak pernah duduk ngobrol, nggak pernah, karena mereka baru pindah. Nggak pernah duduk ngobrol, nggak pernah, ya nggak pernah itulah, cuma tegur sapa. Nah ini yang ingin saya tanya, apakah salah saya diam aja, karena saya udah kasih tahu anaknya. Karena yang saya khawatir, jadi kita satu keluarga dibenci sama dia. Dan saya nggak tahu masalahnya apa. Apakah saya tetap diamkan aja, saya tetap berdoa, atau saya tegur itu ibunya. Cuman yang saya takut kalau tegur, karena ini dari orang yang temperamental ini. Saya tegur takut dia teriak-teriak, kita tambah malu malah. Ya, kira-kira saya tetap doakan dia, apakah itu salah atau ini, karena saya hanya bisa berdoa. Kira-kira gimana Pak Pendeta? Terima kasih Pak Yoce. Orang Kristen seringkali mengandalkan doa. Padahal saya berkata, doa bukan tidak penting. Tetapi kalau kita hanya berdoa, itu belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Karena Tuhan inginkan sesungguhnya kita bereaksi. Nah, reaksi yang seperti apa? Kita lihat tadi dari kisahnya Abraham dan Lot. Ternyata Abraham itu melakukan tindakan kasih untuk menolong Lot, menyelamatkan Lot dan keluarga. Kemudian juga Tuhan, Abraham juga membela Lot di hadapan Tuhan. Nah Pak Yoce, Anda tidak perlu tegur dia kalau khawatir, oh ini orang temperamental. Tetapi boleh juga kan, setiap kita, kenapa sih orang lain kok jadi seperti ini? Kita mawas diri, introspeksi. Barangkali saya ada yang salah. Nah, gimana caranya kita bisa berbuat damai dengan dia? Pak Yoce, seringkali kalau Anda luar kota, bawain aja oleh-oleh sama dia. Kasih itu memberi, kasih itu berkorban. Nah, seringkali orang Kristen itu seringkali hanya mengandalkan doa. Tuhan, ini tak kembalikan kepada Engkau, biar Engkau sendiri yang berkarya. Seringkali Tuhan tidak akan membantu kita dengan cara yang seperti itu. Sebab Tuhan inginkan apa yang aku berikan kepadamu itu adalah kuasa yang aku karuniakan kepada engkau. Termasuk duit, kepandaian, talenta, dan lain sebagainya. Ini bisa berubah menjadi kuasa atas nama Tuhan yang ada di dalam diri seseorang. Nah, kita mau enggak gunakan untuk ini? Misal kita sering bepergian ke luar kota. Bawain aja oleh-oleh dari kota itu, makanan yang khas. Kemudian punya kesempatan menyapa dia, karena Alkitab berkata, kita ini harus menegur sapa lebih dulu. Nah, seringkali kita berkata, loh, aku kan lebih tua. Aku kan pimpinan. Masa satpam itu tadi harus aku kasih tegur sapa lebih dulu, Pak, selamat pagi. Mungkin dia lagi bersih-bersih ruangannya, dia enggak tahu si bos ini datang. Nah, seringnya seperti itu. Orang-orang yang merasa lebih tinggi, status sosialnya, kedudukannya, dan lain sebagainya, merasa minta dihormati lebih. Padahal kalau kita melakukan hal seperti itu, gengsi kita tidak akan turun. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia menyapa mulai dari lapisan masyarakat yang paling rendah, bukan yang paling atas. Padahal dia adalah Tuhan yang maha mulia.
ketika peristiwa Natal, kedatangan Tuhan Yesus, dia datang pertama kali dalam peristiwa Natal, dia tinggal di mana? Bukan di rumah sakit bersalin yang paling bagus, bukan tinggal di gedung yang paling mewah, tidak. Tetapi dia justru ada di kandang hewan yang paling kotor untuk menyapa masyarakat lapisan yang paling bawah, bukan yang atas. Nah, dengan dia menyapa lapisan yang paling bawah, tinggal orang-orang yang ada di lapisan atas, apakah kamu mau datang menjumpai dia atau tidak? Tapi coba dibalik, dia datang di gedung yang megah, pastilah orang di bawah tidak bisa datang menghampiri dia, karena apa? Tingkatnya, levelnya tidak sama. Demikian Pak Yoce yang saya bisa berikan jawaban atas pertanyaan Bapak. Ada yang masih belum terjawab? Sudah terjawab Pak? Atau masih mengganjal? Mic-nya belum dibuka Pak. Ya, mic-nya dibuka dulu Pak Yoce. Ya, yang Pak Pendeta bilang tadi, saya sudah melalui anaknya. Ya. Saya sudah melalui anaknya. Kemudian pada waktu suaminya meninggal, saya datang. Iya. Saya berkunjung. Iya. Tapi tetap aja, saya sudah melalui anaknya. Ya memang bagi saya, ya udah kalau memang dia mau bersikap begitu, artinya saya memang seperti Pak Pendeta bilang, doa itu bukan ini, tapi ya saya tetap percaya suatu waktu mungkin Tuhan kasih, karena saya udah melalui anaknya. Bukannya baik, malah anaknya sekarang biasa tegur sama saya, sekarang malah nggak tegur. Iya Pak. Jadi, ikuti itu, aja petunjuk firman Tuhan. Tuhan kan berkata, jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Seringkali kan kita bilang gitu, oh kamu aku tegur, kamu ndak mau negur, aku yang ndak negur, kan begitu. Nah, kita tetap lakukan aja, ya. Supaya apa? Lama-lama dia mikir, iya, Bapak ini loh tak jahati seperti itu, kok dia tetap baik sama saya. Apalagi kalau suatu hari kelak dia punya persoalan, kemudian orang yang pertama kali datang untuk menolong dia adalah Pak Yoce. Dia akan mikir, Pak. Ya. Nah, kita seringkali berhenti gara-gara apa? Rasa amarah kita dan gengsi kita itu menutupi perbuatan baik yang harusnya kita lakukan karena itu perintah Tuhan. Kita bilang, dia tak tegur, enggak mau. Sekarang anaknya juga enggak negur aku. Padahal bicara tentang usia, aku lebih tua dari dia. Akhirnya kita ngambil keputusan. Daripada aku dipermalukan sebagai orang tua, lebih baik kalau kamu enggak mau negur aku juga enggak negur kamu. Nah, ini yang seringkali menjadi keputusan kita yang terakhir. Nah, padahal Tuhan selalu bilang apa? Kalau saudaramu salah, berapa kali kamu harus mengampuni? Ternyata 70 kali 7 kali. Bukan cuma 7 kali. Artinya apa? Kamu salah dengan aku senantiasa, aku tetap sediakan pengampunan. Demikian Pak Yoce, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, Barangkali ya. Ada lagi, mungkin kayaknya Pak Pendeta Uli ya. Tapi mungkin host boleh minta tolong dibuka mic-nya. Silakan. Silakan Pak Uli. Apakah sudah bisa terbuka, Pak? Mic-nya Pak Uli. Pak Frans, apakah dikunci ini? Pak Uli bisa dibuka mic-nya. Ya, silakan Pak Uli. Sambil menunggu, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Kami persilakan. Mungkin Ibu Tati
Ibu Grace, Ibu Itu Teli, ada Pak silakan. Welihu, Pak silakan. Welihu, silakan. Ibu Lucia Tandayung, silakan. Bu Teli Sumajon. Langsung aja. Oh, silakan Ibu Teli, silakan. Shalom. Shalom Ibu, ya. Sebelum mau bertanya, Iya. sedikit mau bercerita. Boleh Ibu, silakan. Silakan Ibu. Baik. Beberapa minggu lalu, saya pernah bercerita ke teman dekat Iya. tentang kondisi saya pribadi dengan percakapan jadi dengan teman sampai saya berucap cukup hanya kita yang tahu. Tiba-tiba hari Minggu kemarin ada seorang hamba Tuhan datang ke rumah dan ternyata hamba Tuhan ini bercerita tentang apa yang saya ceritakan ke teman dekat saya, yang ternyata apa yang saya ceritakan ke teman tersebut diceritakannya semua kepada hamba Tuhan, pendeta yang ada di Kalbu. Iya. Dan mulai bercerita, mulai menceritakan apa yang diceritakan oleh teman saya. Pendeta pun cuma cukup bertanya, Ibu harus jawab dengan jujur, ya atau tidak. Yang ketika pendeta bercerita, saya pun langsung merespon, ya itu betul. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, Iya. Apa saya salah kalau saya berpikir bahwa, karena saya pikir yang saya ceritakan permasalahan saya cuma ke teman tersebut. Iya. Waktu saya ke hamba Tuhan, Ibu Pendeta, boleh saya tahu siapa yang menceritakan itu ke Ibu Pendeta, yang ternyata Ibu Pendeta tidak mau menyampaikan siapa orang tersebut, tetapi saya yakin bahwa dia yang menceritakan, teman dekat saya itu yang menceritakan. Iya. Karena Ibu cuma cerita kepada seorang. Iya, betul. Apa salah saya menuding teman saya itu bahwa dialah yang menyampaikan semuanya itu ke hamba Tuhan kami? Hanya itu Pak Pendeta. Apa saya salah? Oke. Karena ketika saya tanya ke Ibu Pendeta, Pendeta cuma sempat menyampaikan tidak perlu Ibu tahu siapa yang menceritakan itu ke saya. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Bu Teli, terima kasih. Jadi dari pengalaman Bu Teli, karena Ibu baru cerita, curhat hanya dengan satu orang saja, yang Ibu nilai dia menjadi sahabat Ibu, sehingga Bu Teli mau ceritakan apa saja yang menjadi persoalan hidup pribadi. Nah, kemudian ada hamba Tuhan yang datang kemudian menceritakan tentang hal tersebut. Pertanyaannya, salah atau tidak Bu Teli menduga bahwa ini pasti yang cerita sahabatku itu? Iya. Jawabnya tidak, sebab Ibu yakin Ibu hanya cerita kepada satu orang saja, tidak ada yang lain. Sehingga kalau cerita ini bocor, ada yang tahu berarti dari sahabat yang satu tadi. Nah, sekarang apa solusinya Bu Teli dengan peristiwa yang seperti ini? Sehingga
Tadi ketika Ibu menyampaikan cerita ini, sedikit ada emosi ya, perasaan haru dan lain sebagainya, macam-macam dari Bu Teli. Nasihat saya yang pertama, cari sahabat untuk curhat ya, yang betul-betul dia bisa menyimpan rahasia. Juga hamba Tuhan tidak jamin kesaksian kita tidak dijual ke sana. Harusnya hamba Tuhan yang baik ya, itu dia tahu ini adalah rahasia jabatan saya. Ketika orang itu mau membuka isi hatinya, berarti segala keburukannya dia percaya kepada saya loh. Sebisa mungkin dan harus saya tidak perlu cerita dengan orang lain, termasuk istri saya sendiri. Biar ini saya simpan sendiri. Kalau saya mau berdoa, saya doa sendiri. Tuhan, aku teringat dengan ibu yang bercerita ini. Saya doa sendiri. Tidak perlu saya ceritakan yang lain dan lain sebagainya. Itu saran saya itu tadi. Oleh karena itu, jangan gampang-gampang urusan pribadi kita bersaksi. Baik di dalam forum persekutuan doa maupun curhat dengan seseorang jika Anda tidak yakin dia bisa menyimpan rahasia. Tetapi saya ingin sampaikan, Yesus yang adalah Tuhan itu mengasihi lebih kepada Anda dan saya yang berdosa. Sebab dia katakan, 99 domba yang tidak tersesat aku tinggalkan untuk mencari seekor domba yang tersesat. Oleh karena itu saya ingin pakai Sumnarwastu ini. Ayo, siapa saja engkau yang merasa berbuat dosa, tidak usah malu, gabung di sini. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan, semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa saya, dosa ibu, dosa bapak ibu yang lainnya, itu mungkin ceritanya itu berbeda-beda. Dosa itu bisa macam-macam, tetapi tetap dosa. Orang ada kuat di sisi yang lain, mungkin lemah di sisi yang satunya. Nah saudara, intinya apa? Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi Yesus pastikan, dia adalah Tuhan yang mengasihi orang yang berdosa. Sebab ketika dia datang, dia berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Dan ini yang dia lakukan. Dia mencari orang berdosa supaya mereka juga bisa diselamatkan. Berbeda sekali dengan orang rohaniawan zaman now. Orang Kristen termasuk gereja dalam tanda kutip, pendeta dalam tanda kutip, begitu kelihatan, oh orang itu punya masalah, orang itu berdosa. Tidak didekati, tetapi malah dijauhi. Saudara, ini melanggar perintah Tuhan loh. Kalau kita cinta sama Tuhan, justru orang berdosa itu menjadi target Tuhan yang saya harus selesaikan. Demikian Bu Teli, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sudah terjawab Ibu. Iya, sudah. Terima kasih. Mbak Chelsea, silakan. Baik, Pak Roni, mungkin sudah Ibu Teli? Oke, sudah ya. Oke, baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya lagi? Ya, saya Pak. Silakan Pak Michael. Ya, sebelumnya saya minta maaf kepada semua peserta kalau saya terlambat. Ini bahasa kuip sebenarnya tadi, karena hujan lebat sekali. Saya dari Kelapa Gading sampai ke ITC Cempaka Putih, ada pertemuan di sana. Dan pulangnya benar-benar saya terabas terus. Saya pengen buru-buru supaya tidak terlambat, tetap terlambat. Tapi ya tetap saya ikut. Baik, pertanyaan saya.
tentang kejadian 13 ayat 6, Pak. Iya. Tentang harta milik mereka amat banyak. Iya. Harta milik mereka amat banyak itu kalau secara rohaninya tentunya kaya Iya. dalam kepandaian, saya istilahkan begitu, kaya dalam pengetahuan, kesenioran, jabatan dan sebagainya macam. Makanya banyak perselisihan. Tapi saya lihat Pak Roni tadi khotbahkan tentang Abraham tetap rendah hati. Walaupun dia itu kaya dalam segala hal, tapi di situ memang tidak dibahas hanya hartanya, kambing dan itu yang disebutkan. Tapi dia bisa mengalah dan justru saya lihat mempersilahkan Lot untuk memilih tanah yang dia sukain. Nah, di sini ini satu contoh buat setiap hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang merasa kaya dalam tanda kutip, apakah masih bisa? Kalau bisa seperti Abraham, mungkin Indonesia terutama damai, tidak pernah ada perselisihan. Tapi perselisihan itu tanpa disadari bujukan iblis membuat persaingan, Pak. Persaingan dalam arti kata dia tidak mau kalah, bahwa saya juga banyak, mereka banyak, saya lebih banyak, mungkin begitu. Jadi pertanyaan saya, untuk menghilangkan perselisihan itu ya mungkin kita harus merubah paradigma supaya dengan firman yang kita Pak Roni bahas tadi itu menjadi berkat benar-benar kepada setiap orang yang merasa diri kaya tanda kutip. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Michael. Memang paradigma itu harus diubah. Tetapi manusia di dunia, manusia di sekeliling kita jumlahnya kan banyak. Nah, jumlah yang banyak itulah punya cara berpikir masing-masing. Itu yang sulit. Oleh karena itu Tuhan Yesus berfirman, apa yang dari luar, yang masuk ke dalam tubuh, makanan, minuman, itu tidak ada yang bisa menajiskan manusia. Tidak ada yang bisa mengakibatkan kita berdosa, tidak ada. Tetapi apa yang dari dalam, yang keluar, yaitu pikiran, hati, yang keluar dalam bentuk tindakan, itulah yang membuat kita berdosa. Nah, akibat hal seperti itulah sehingga konflik ini tidak mungkin akan bisa terselesaikan. Kita lihat aja negara ini sekarang kan, dunia ini kan sekarang sedang bolo-boloan kan begitu kan. Iya. Cina punya sahabat siapa? Iya, Taliban aja ikut ke Cina sekarang. Ya, terus kemudian Rusia punya lingkaran sendiri, Amerika punya sekutunya sendiri, ya. Nah, seperti itu. Nah, isi hati manusia itu yang membuat orang berbuat dosa itu apa? Kita lihat Markus pasal 7, saya bacakan mulai ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Artinya hal-hal itu tadi ada di dalam hati dan pikiran setiap orang. Tergantung bagaimana kita mampu menguasai diri. Agar supaya segala yang jahat ini tidak sampai menjerumuskan kita di dalam dosa. Jumat yang akan datang itu adalah penyelesaian
dengan cara Daud. Daud sama Saul berselisih. Kenapa? Karena Saul iri hati. Daud lebih hebat. Daud lebih berhasil. Iri hati. Demikian juga loh, SUM maupun gereja. Terkadang lihat ada yang diutus ngintip masuk ke SUM-nya yang lain. Untuk hanya ngelihat pesertanya berapa. Ngapain? Pekerjaan gini kok dilakukan? Cuma ngintip, berapa sih? Kalau dia yang bicara berapa? Siapa saja yang masuk mulai dipengaruhi. Itu kenapa? Iri hati. Nah demikian Pak Michael, paradigma kita saja yang kita rubah. Sebab apa? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa, belum tentu kita bisa mengubah orang lain. Tapi yang pasti kita mampu mengubah diri sendiri dari salah menjadi benar. Demikian Pak Michael, terima kasih. Silakan, mungkin Bu Jacqueline sudah dibuka mic-nya, silakan. Oke, silakan. terima kasih Bapak Roni. Sama-sama Ibu. Singkat sekali. Kenapa di setiap hamba-hamba Tuhan itu harus ada konflik? Ya, itu sering saya ada di beberapa tempat yang selalu di tengah-tengah, di dalamnya hamba-hamba Tuhan suka konflik. Entahlah apa aja urusannya, apa yang dijadiin masalah, salah sedikit, cuman ngomong sedikit, tersinggung, bermasalah. Jadi kadang-kadang besok bisa share firman begitu panjang semeter, hanya bisa berkata-kata dengan kata-kata yang tidak layak kita dengar ya kadang-kadang. Tetapi itu kenapa? Tapi saya juga merasa rasa-rasanya kalau baca di Kejadian 13 ini tentang siapa? Abraham dan Lot ya. Ya, tapi di situ harusnya kan sebagai hamba-hamba Tuhan selalu punya pikiran seperti Abraham. Jadi lebih baik kita tidak membuat satu masalah. Itu yang dia bilang kepada Lot. Iya. Saya rasa setiap hamba-hamba Tuhan ini sudah mengerti akan firman Tuhan, tahu firman Tuhan, dan tidak pernah malu kalau berantem gitu loh. Tidak pernah rasanya itu kalau saya berantem nih saya saya tidak harus malu dengan, merasa malu. Iya. Malu dengan status saya gitu kan. Iya. Nah itu saya tidak tahu ini sebuah pertanyaan apa sebuah pengakuan. Terima kasih Pak Roni. Dan terima kasih. Sedikit 1 detik, Ibu Teli Sumajo ini dari mana ya? Ini Zoom-nya dapat dari mana? Sulawesi Utara. Iya, makanya itu marga saya soalnya Pak. Iya, Sumajo. Iya, itu tuh. Saudara. Ambil dari Zoom-nya dari Facebook saya ya? Iya. Oh iya. Nanti cuma depan ikut lagi ya. Ajak juga saudara-saudara yang lain. Iya. Sama-sama Sumajo. Iya. Oke, terima kasih Bu Teli. Ya, terima kasih sudah bergabung dan menghargai flyer saya di Facebook. Oke. Silakan Pak Roni. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, kenapa sih yang namanya pendeta, hamba-hamba Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan, bahkan bisa sharing firman Tuhan yang demikian panjang, dan mungkin pendengar berkata, wah ini firman Tuhan sangat memberkati. Namun di dalam kenyataan hidup mereka, antar hamba Tuhan itu suka berantem, suka berselisih, suka berkonflik. Kenapa? Ibu Jacqueline, yang namanya iri hati itu ada di dalam setiap hati manusia. Jika Anda bisa memakai iri hati ini untuk hal positif, Anda bisa maju loh. Contoh. Seorang ibu ini ngelihat anaknya tetangga, kok pintar-pintar ya, pandai-pandai sekali.
Kemudian dia timbulkan iri hati. Aduh, seandainya aku punya anak juga sepandai anaknya dia. Betapa bahagianya dan bangganya aku sebagai seorang ibu. Nah, iri hati yang positif akan dia pakai untuk bertanya, Bu, anaknya ibu kok bisa? Sekolahnya itu pandai-pandai itu, bagaimana caranya mengajar, mendidik? Iri hati yang positif adalah apa? Dipakai untuk apa? Mendorong dia maju, bukan mencelakai. Tetapi yang negatif seringkali apa? Ingin orang yang diirikan itu mendapat celaka. Termasuk Saul kepada Daud. Nah, jangankan namanya pendeta zaman sekarang. 12 rasul waktu itu sempat berselisih. Ribut mereka untuk mempersoalkan. Dan mereka menghadap kepada Tuhan Yesus dan mereka berkata, Guru, di antara kita 12, siapa yang paling hebat? Nah, itu mereka berselisih. Namun apa yang menjadikan jawaban Tuhan Yesus? Dia ngambil seorang anak kecil, dia pangku, dia peluk. Dan dia berkata, jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini tadi, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk aja enggak boleh. Enggak usah tanya ranking kamu ya. Kalau belum bisa menjadi seperti anak kecil, kamu enggak layak. Nah, saudara, kenapa Tuhan Yesus mesti bangga dengan anak kecil? Dan anak kecil ini dipakai sebagai contoh untuk memberikan jawaban kepada 12 rasul yang sedang ingin mempertanyakan, Tuhan, ranking 1 siapa ini? Nah, mereka bertanya seperti itu karena mereka masing-masing sudah merasa, aku maksimal, apa yang terbaik yang aku bisa sudah tak berikan semua. Demikian juga mungkin dengan hamba Tuhan zaman sekarang. Nah, Tuhan bangga dengan anak kecil karena apa? Satu, anak kecil itu polos, tulus. Apa yang dia lakukan itu apa yang dia bisa, apa yang dia punya, tanpa pernah berpikir aku akan mendapatkan sesuatu hadiah dari apa yang aku kerjakan. Itu anak kecil. Dia punya kerendahan hati. Dia melakukan yang terbaik tanpa ingin tahu siapa juaranya. Ibu-ibu nganter anaknya sekolah di SD. Khusus ibu-ibu yang anaknya seringkali juara kelas 1, 2, 3. Itu terkadang ibu dengan ibu itu bisa bersaing loh. Padahal anaknya bersahabat ini, ranking 1, 2, 3 ini bermain sama-sama. Tapi ibunya bisa bersaing. Begitu anaknya kalah, besoknya datang kepada sekolahan untuk tanya, anak saya kalah di pelajaran apa ini? Nah, demikian pula Bu Jacqueline, bahwa hamba-hamba Tuhan itu bisa berantem, bisa berkonflik, salah satunya adalah iri hati yang mereka tidak bisa kuasai. Terus kemudian ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan diutarakan dalam bentuk pengajaran. Misal, ini kebetulan ini pendeta yang jumlahnya jemaat banyak. Dia terus bilang, itu pendeta jadi gembala sudah 30 tahun, jemaat cuma 17, nggak dipakai Tuhan. Nah, ini tadi. Ya, ini kan sombong ini. Nggak dipakai Tuhan. Kalau orang dipakai oleh Tuhan, jemaatnya pasti Tuhan kirim jiwa-jiwa. Sebab apa? Domba-dombanya mendapatkan makanan. Nah, seakan-akan seperti itu. Dan ini banyak terjadi, kita melihat khotbah-khotbah yang demikian. Demikian Bu Jacqueline, masih ada yang kurang? Silakan ditanyakan lagi. Terima kasih. Baik, Pak Roni. Ya. Saya mau menyapa teman saya dulu. Silakan. Itu Bapak Pendeta Seri Batubara. Oh. Kalau dibuka mic dan
Iya. kameranya. Iya. Oh, yang Perkenalkan. tadi. Ya, Ya, yang ada di Serang, Pak. Itu jago renang itu, Pak, tadi, Pak. Iya. iya, gitu ya. Belakangnya ada gambarnya laut itu. Silakan, Pak Batubara. Iya, Pak Seri Batubara, selamat datang, selamat bergabung. Ya, selamat malam Pak Pendeta Michael, Ya, Pak ini sama rekan-rekan Zoom ya, Narwastu. Ya. Puji Tuhan, bisa bergabungnya. Ini saya dapat undangan dari grup dari Sinode. Puji Tuhan. Iya. Pak Michael, ya mau belajar firman Tuhan. Ya, Pak, di sini Iya. kita sama-sama masih belajar, ya. semua belajar, Pak. Terima kasih kehadirannya Pak Seri Batubara. Sayang Ya, semua hamba Tuhan nggak ikut ya. Mungkin Jumat depan mungkin. Saya undang itu bukan hanya di satu grup, banyak grup, Ya. termasuk di sedunia, Pak. Iya. CFC sedunia. Tapi mereka rata-rata pendeta ini maunya didengar, bukan mendengar. Iya. Itu rata-rata pendeta. Ada kesaksian kali Pak Seri. Oh, Silakan, Oh, Pak Seri. silakan, Kalau Pak ada Seri. kesaksian, silakan, Pak. oh iya, ini kesaksian hari ini ya puji Tuhan ya. Bulan Maret tahun 2021 ini itu saya didiagnosa sama dokter. Oh, Saya masuk ke lab, periksa darah, cek kesehatan. Itu didiagnosa kena DM tipe 2, diabetes mellitus. oh ya. Dengan hasil gula darahnya itu 516. Iya. Tinggi sekali, ya. Tinggi. Dari bobot saya waktu itu hampir 80 kilo lebih, 80-an lebih. Sekarang sisanya tinggal 60-an. Iya. Dan puji Tuhan hari ini saya baru check up lagi. Itu saya jaga pola makan. Dan puji Tuhan gula darah saya itu sekarang baru tadi siang itu ambil hasil labnya itu sekarang jadi yang gula darah puasanya 77, gula darah setelah makan 2 jam 87. Wah, puji Tuhan, tuh amazing sekali, luar biasa. Wah, luar biasa, ya. Iya, puji Tuhan. Nah, itu semuanya dalam saya percaya ini semua memang campur tangan Tuhan yang ajaib. Iya, betul, Pak. Campur tangan Tuhan. Gula darah itu memang banyak hal yang membuat kita itu jadi super hati-hati ya Pak Roni ya. Betul, karena dibawa oleh darah itu bisa kemana-mana, Pak. Iya. Puji Tuhan. Dan baru beberapa hari saya juga jalanin operasi tangan ini, ngalamin trigger finger, tangan ini kaku nih, nggak bisa ditekuk. Nah, tapi saya puji Tuhan ini operasinya berhasil. Jadi sekarang udah mulai bisa ditekuk lagi, tapi karena masih ada bekas jahitan, ya kan. Nah, ini mesti tunggu sampai kering sekali baru bisa. Nah, itu dia. Saya percaya bahwa tangan Tuhan itu bekerja dalam segala bidang kehidupan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Walaupun kita memakai tangan dokter, tetapi kita percaya itu ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Setiap orang yang percaya mengandalkan Tuhan, itu pasti hidupnya itu selalu amazing gitu Pak Roni, teman-teman. Betul, amin, percaya itu Pak. Selalu amazing gitu. Kelihatannya kayak seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Roni kepada kita semua hari ini ya. Itu Sungai Yordan tuh yang dipilih sama Lot. Wah, itu memang nikmat sekali. Dan Abraham menikmati sepertinya padang yang sedikit rumputnya gersang. Tetapi di situ kita lihat, saya terberkati hari ini Pak. Sungguh terberkati Pak. Terima kasih. Ya, itu di saat keadaan yang sedikit rumputnya sekalipun, ketika Abraham tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan,
dia terkoneksi dengan baik. Dia bisa melihat ada 2 orang malaikat Tuhan yang hendak menuju Sodom. Dia melayani kedua malaikat Tuhan ini. Menjamu. Dijamu, disembelihkan hewan, kan susu dadi diberikan kepada kedua malaikat Tuhan ini. Dan di situ hati malaikat gusar. Ini piye? Ini kalau di Sodom Gomora nggak dikasih unjuk bakal kejadian ini, keluarganya si Abraham gimana? Tetap ternyata di dalam keadaan yang sedikit rumput menurut pandangan mata Abraham, di situ Tuhan hadir. Wah, ini luar biasa, Pak. Saya mendengar firman Tuhan hari ini, saya dikuatkan. Amin. Saya ngelihat, merefleksi diri saya. Hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, walaupun keadaannya dari keadaan gemuk, bisa makan bebas sesuka hatiku dulu, Pak. Iya. Tapi direm sama Tuhan, dikasih unjuk, kamu dia ada gula darah segini tinggi, ayo. Itu kan saya jadi ngerasa gini, wah Tuhan nunjukin Abraham ditunjukin Tuhan lewat malaikat. Iya. Kalau Tuhan nggak menggerakkan hati saya untuk berangkat ke rumah sakit, yang mungkin sekarang saya tinggal nama kali, Pak. Banyak meninggal karena makan ya, Pak. Iya. Ya itu yang saya perhatikan kayak gitu. Ternyata kalau kita bisa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, ternyata Roh Kudus itu tetap bersinar dalam hidup kita, Pak. Roh Kudus itu nunjukin jalannya. Amin. Sakit. Ya kan? Nah ini tak tunjukin jalannya. Kayak gitu. Ya puji Tuhan, Pak. Lewat peristiwa ini juga saya ngeliat. Memang jalan-jalan kehidupan orang percaya, orang beriman, itu semua dalam pemantauan Tuhan. Iya Pak ya. Dalam pemantauan Tuhan jalan-jalan hidup kita ini. Jadi semuanya itu diatur Tuhan sedemikian rupa. Yang penting ada Tuhan. Ya, yang penting ada Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita saat ini kayak cerita-cerita kesaksian dari Bapak Tumbeleka, Ibu tadi, kita ngelihat sing penting kehidupan kita tuh ada Tuhan. Orang nggak senang sama kita, orang ngomongin di belakang kita kayak gimana, ngejelek-jelekin kita. Yang penting kita ada koneksi dengan Tuhan. Dan puji Tuhan ini menjadi sarana kita, Pak. Lewat Narwastu ini. Amin, amin. Iya, lewat Narwastu ini jadi sarana kita, anak-anak Tuhan. Dipulihkan, dikuatkan. Ya puji Tuhan. Terima kasih Pak Roni. Ya. Terima kasih. Biar Narwastu dan pelayanannya semua kita dikuatkan makin kuat, makin teguh di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih. Sama-sama Pak Seri Batubara. Iya Pak. Oke. Mungkin hari ini hadir. Besok jangan lupa hari Jumat mungkin lebih seru, lebih menarik lagi. Amin, yakin. Kita kompak, Pak. Ya. Iya. Satu hati. Oke, Tuhan berkati, Pak. Cepat semakin pulih, tapi tetap jaga makanannya. Iya, makanya saya kalau pertemuan suka bawa makan sendiri, Pak. Iya. Ibu Jacqueline, Pak Pendeta Daniel, Tuhan berkati. Ya. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita nyanyikan satu pujian. Dan pada malam hari ini juga mungkin ada yang akan didoakan secara khusus, tetapi melalui pujian dan penyembahan ini akan menerima mujizat dan akan menerima kesembuhan, pemulihan, akan menerima sukacita, akan menerima segala sesuatu yang diinginkan tepat pada waktunya. Terpujilah Tuhan. Kuasa
janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Yesus, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Yesus, sembuhkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Yesus, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendengar setiap doa syafaat kami. Dan kami percaya semua doa yang sudah Engkau dengar adalah doa yang pasti Tuhan sudah kabulkan. Terlintas di dalam benak pikiran kami, oleh karena ada kekasih kami yang lainnya yang sedang mengalami sakit penyakit, kami ingin mohonkan juga kesembuhan daripada Engkau. Yang pertama, Ibu Lucia Tandayung. Yang kedua, hamba-Mu, Pendeta Seri Batubara. Dan yang ketiga, Ibu Pendeta Muda Nur Melina Munte. Serta yang keempat, Ibu Aikeng dari Pontianak. Biarlah Engkau menjamah satu demi satu anak-anak-Mu ini Tuhan, hingga belas kasihan-Mu turun dan mereka menikmati mujizat yang menyembuhkan atas sakit penyakit mereka. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Amin. Kami yakin Tuhan, Engkau selalu ada untuk memberkati kami. Amin. Oleh karena itu Bapa, sebelum kami berpisah, kami hendak menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap pribadi kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai bahkan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.